Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Allah atas kehidupan kami yang telah Engkau berikan kepada kami. Bersyukur juga atas berkat-Mu bagi kami semuanya. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau pimpin kami, curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami dimampukan untuk mengerti, bahkan melakukan apa yang Engkau firmankan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Ayub pasal 1 ayat 8 sampai 22. Ayub pasal 1 ayat 8 sampai 22. Demikian. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang sedemikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia di rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, "Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaganya. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Anak-anak tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung." Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari sebelah padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia menyembah. Katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan." Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengibaratkan kehidupan kita sebagai sebuah konstruksi bangunan, maka seberapa sering kita merasa kehidupan kita hancur. Lalu mengapa Tuhan yang disebut Maha Baik itu mengizinkan atau mungkin membiarkan kita mengalami kehancuran di dalam kehidupan kita? Sebuah bangunan biasa diruntuhkan karena
bangunan tersebut sudah tua, penyangganya tidak lagi kuat untuk dapat menopang bangunan tersebut, sehingga kemungkinan sewaktu-waktu bangunan tersebut bisa saja roboh dan membahayakan orang-orang di sekitarnya. Sehingga bangunan tersebut harus dibangun kembali. Fondasinya menjadi lebih kuat, penyangganya dikokohkan, yang miring diluruskan, dan lain sebagainya. Atau mungkin bangunan tersebut ingin dialihfungsikan. Tadinya bangunan tersebut adalah rumah, kemudian karena pemiliknya sudah menjual bangunan tersebut, atau mungkin pemiliknya ingin membuat bangunan tersebut menjadi sebuah kafe atau menjadi sebuah kantor, maka kemudian bangunan tersebut diruntuhkan dan dibangun ulang. Begitupun di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, jangankan kita, ada begitu banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang kita pikir, kita rasakan mereka sangat dekat dengan Allah. Namun, di dalam kehidupan mereka pun, mereka merasakan kehancuran itu. Seperti pada bacaan kita di dalam Ayub 1-2, kita melihat bagaimana Ayub yang saleh, ia yang sangat beriman kepada Tuhan, ia yang sangat menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan, menjadi anak kesayangan Allah, tapi ia tetap mengalami kehancuran di dalam hidupnya. Semua miliknya hilang. Anak-anaknya, istrinya, bahkan teman-temannya pun mengatakan itu adalah kesalahannya. Semua orang menyalahkannya. Tidak ada yang indah di dalam kehidupan Ayub ketika ia mengalami keruntuhan tersebut. Namun Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa seperti bangunan yang diruntuhkan, kemudian dialihfungsikan menjadi sesuatu yang lebih baik, begitu juga kita ketika kita merasakan keruntuhan di dalam kehidupan kita. Hidup kita runtuh agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Fondasi iman kita dikuatkan, hati kita dibenarkan, pikiran kita diluruskan, dan berfungsi dengan baik seturut apa yang menjadi kehendak Tuhan, sang arsitektur kehidupan kita. Agar kehidupan kita juga mempermuliakan Allah, menyenangkan hati Tuhan, dan menjadi pancaran Kristus dimanapun kita berada. Menjadi saksi Kristus di tengah setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena kehancuran yang kita alami bisa menjadi ujian bagi iman kita. Apakah selama ini kita hidup mengandalkan Allah atau bagaimana? Sebab Bapak Ibu Saudara, yang Yesus cari ketika ia datang untuk yang kedua kalinya bukanlah lagi orang-orang yang berdosa. Tetapi ia mencari orang yang hidupnya beriman, memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena barang siapa punya iman, ia akan memperoleh kehidupan yang kekal dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kiranya di tengah-tengah keruntuhan hidup yang kita alami, kita tetap memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Seperti Ayub yang tetap setia kepada Tuhan meskipun hidupnya hancur. Tapi ia percaya ia dipulihkan dan kemudian ia dipulihkan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami begitu mengucap syukur atas kasih karunia-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur bahwa di dalam keruntuhan hidup kami, Engkau tetap menyertai kami. Engkau tetap memperkuat iman kami. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah kami selalu memiliki pengharapan kepadamu. Biarlah kami selalu berpegang kepadamu. Biarlah kami selalu percaya akan janji-Mu. Agar ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kami bisa mempertanggungjawabkan iman kami. Oleh karena itu ya Bapa,
Biarlah kami juga menjadi saluran berkat bagi sesama kami di tengah apapun situasi dan kondisi yang terjadi di dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi pembawa damai dan menjadi pembawa sukacita bagi setiap orang yang bertemu dengan kami. Agar banyak orang juga yang menjadi percaya kepadamu, menjadi percaya bahwa kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan mereka melalui kami. Bapa, kiranya juga Engkau sertai setiap aktivitas yang akan kami lakukan, dan kami juga berdoa untuk setiap rencana yang kami rencanakan. Biarlah itu semua terjadi seturut dengan kehendak-Mu, bukan terjadi seturut dengan kehendak kami. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan seluruh doa kami. Amin.